Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kembali kami mendapat kesempatan bersekutu melalui Bible Meeting Zoom ini. Kami memohon Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami dengan roh-Mu dan dengan firman-Mu, supaya sekali lagi pandangan kami tentang hidup diasah dan dipertajam. Berilah kami kejelian untuk bisa melihat hal-hal yang baik di mata-Mu, supaya kami bisa melihat dunia ini sebagaimana Tuhan melihatnya. Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa bergabung, apapun kondisi mereka, terutama kalau mereka sedang sakit, atau mereka sedang bekerja, atau mereka sedang dalam perjalanan. Kami percayakan mereka ke dalam tangan kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu juga, sebagaimana Tuhan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mempersatukan kami jauh dan dekat pada sore ini. Biarlah Engkau mengikat kami dengan kasih-Mu dan dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai Bible Study ini. Amin. Amin. Ya, kita masih saudara-saudara mengulas di sana-sini tentang semua dimensi-dimensi tentang stewardship. Oleh karena itu kita masih ada pada topik PA tentang stewardship. Kita tiba di pertemuan yang ke-7. Kita akan mencermati kembali teks Alkitab tentang stewardship yang ada di Injil Matius 24. Matius 24 ayat 44 sampai dengan 51. Matius 24 ayat 44 sampai dengan 51. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Nah, saudara-saudara, kita sudah membahas prinsip dari stewardship, dan itu berulang kali kita tekankan, yaitu bahwa kita ini di dunia bukan pemilik, melainkan hanya penilik. Pemilik bukan, penilik ya.
pengawas, penjaga, pengelola, penilik. Zaman saya sekolah dulu, waktu SD, saya masih ingat ada istilah penilik sekolah. Itu pengawas dan pengelola keberadaan yayasan sekolah, itu disebut penilik sekolah. Dia bukan pemilik, tapi dia penilik. Perbedaan huruf M dengan N di dalam bahasa Indonesia ini menggambarkan betapa sepintas bisa tampak dan bisa terdengar sama pemilik dan penilik. Tipis bedanya. Padahal sangat berbeda. Pemilik dan penilik itu sangat berbeda. Tetapi unfortunately, perbedaan itu tipis dan seringkali terasa kabur, terdengar mirip sekali. Tetapi kekaburan itu justru adalah gambaran menurut saya dari sebuah realita. Sebab di dalam kenyataan, saudara-saudara, manusia itu memang sering, kalau bukan hampir selalu, kabur tadi. Tidak bisa membedakan antara huruf M dengan huruf N. Sehingga manusia itu menjadi penilik yang merasa diri sebagai pemilik. Penilik yang bertingkah seperti pemilik. Ayat 49 tadi berkata, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Hamba tapi bertingkah layaknya tuan. Penilik yang berlagak sebagai pemilik. Itulah realita kehidupan ini. Pastor Greg Laurie pernah punya cerita begini. Ada seorang wanita keluar dari supermarket, dia mau masuk mobilnya. Tetapi tiba-tiba dia melihat di dalam mobil itu ada 4 orang pria di dalamnya. Lalu segera dia mengeluarkan pistol di sakunya sambil teriak, I have a gun and I know how to use it. So, better you leave this vehicle of mine. Get out of my car. Now. Spontan keluarlah 4 pria itu dengan ketakutan dan lari terbirit-birit. Sesudah wanita itu masuk mobil, engine-nya mau di-start, kuncinya kok tidak bisa masuk. Lalu tiba-tiba dia berteriak, oh my God. Barulah tersadar dia, ternyata itu bukan mobilnya. Lalu dia keluar dan segera celinguan kanan dan kiri, dan ternyata dia melihat itu dia. Mobilnya diparkir terpaut
3 spot ke arah barat. Itu mobilnya. Yang ini bukan. Betapa malu rasanya. Sudah terlanjur keluarin pistol, mengusir orang dari mobil. Ternyata itu bukan mobilnya. Begitulah cerita tentang orang yang bertingkah sebagai pemilik. Dalam kasus ini mobil itu, padahal itu bukan miliknya. Tetapi itulah kisah manusia. Sebenarnya cerita ini sebuah cerita tentang manusia. Cerita tentang kita juga. Itu adalah kisah orang-orang yang membuang waktu sia-sia. Seolah-olah waktu itu miliknya. Padahal bukan. Itulah kisah orang-orang yang mengabuse badannya sendiri dengan minuman keras atau narkoba, seolah-olah itu badan miliknya sendiri. Padahal bukan. Itulah kisah orang yang meninggalkan tanggung jawab terhadap anaknya, seolah-olah anak itu miliknya sendiri yang boleh diperlakukan sesukanya. Padahal bukan. Itulah kisah orang-orang yang memeras tenaga pegawainya tanpa diberi upah yang pantas, seolah-olah sesamanya itu barang miliknya yang bisa di-use seenaknya. Padahal bukan. Itulah kisah manusia, bukan? Kisah orang-orang yang berlagak seperti pemilik, padahal dia penilik saja. Kisah-kisah yang pada hakikatnya memalukan. Tetapi sejujurnya, saudara-saudara, stewardship memang salah satu kebenaran yang paling sukar untuk dipraktekkan. Kebenaran ini fundamental, mendasar, tetapi juga paling tidak dilaksanakan dalam kenyataan. Memalukan memang. Saudara sekalian, manusia itu suka bertingkah mencari atau membicarakan atau merindukan atau mempersoalkan apa yang tidak ada padanya. Bukan? Manusia itu suka ribut, suka mempersoalkan, suka merindukan, membicarakan apa yang tidak ada padanya. Sementara itu justru apa yang ada padanya tidak diurus dengan baik, tidak diperhatikan dengan baik. Ribut dengan yang jauh, tetapi yang dekat malah di-ignore. Padahal justru di titik ini, di titik mengurusi apa yang ada, itulah terletak stewardship kita. Stewardship itu adalah mengurusi apa yang ada pada kita. Nah, cuma susahnya kan di sini. Kita ini suka menyangka apa yang ada pada kita itu adalah milik kita. Padahal bukan. Tangan, kaki,
mata, mulut, jantung, paru-paru kita, uang kita, mobil kita, harta kita, waktu kita, keluarga kita, bakat-bakat kita, keterampilan-keterampilan kita, dan seterusnya, kita sangka itu milik kita. Karena itu ada pada kita. Kita sangka itu kita yang punya. Padahal bukan. Jadi sebagian besar kegagalan kita manusia letaknya bukan pada gagal memperoleh apa yang tidak ada, melainkan gagal mengurusi apa yang ada pada kita. Disinilah letaknya failure of leadership itu. Failure of stewardship. Kita gagal mengurusi apa yang ada pada kita. Nah, supaya kita tidak terus gagal mengurusi apa yang ada pada kita, kita ini harus memiliki insight yang benar tentang life, tentang hidup ini. Itulah yang mau diajarkan Tuhan Yesus melalui perumpamaan sederhana yang tadi kita baca di Matius 24, mulai ayat 44 sampai 51 tadi. Supaya kita ini tidak gagal mengurusi apa yang ada pada kita, kita harus punya insight yang betul tentang kehidupan. Nah, kali ini kita akan melihat 3 hal. Yang pertama, insight yang pertama. Hidup ini harus selalu kita pandang sebagai sebuah tugas. Hidup ini harus selalu kita lihat sebagai sebuah penugasan. Beberapa minggu yang lalu dalam khotbah minggu saya pernah menyampaikan message ini. Life is a mission. Hidup ini adalah sebuah misi penugasan. Ada tugas yang harus kita kerjakan. Perhatikan ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Jadi ada bos yang mempercayai kita untuk melakukan sebuah tugas. Bos itu mempercayai kita untuk mengerjakan tugas itu. Oleh karenanya, bos itu juga memperlengkapi kita dengan apa yang ada. Nah, ini kita bicara apa yang ada, kan? Bos itu memperlengkapi kita dengan apa yang ada pada kita supaya kita mampu melaksanakan tugas itu.
bos atau tuan itu adalah Tuhan. Bos itu adalah Tuhan. Pemilik, pakai M, pemilik dari segalanya. Sementara kita ini pakai N, penilik dari apa yang ada pada kita yang bukan milik kita itu. Jadi segala yang ada pada kita itu bukan milik, tetapi itu perlengkapan untuk melakukan tugas kehidupan kita. Itu insight pertama yang sangat penting. Kita harus melihat hidup ini sebagai sebuah penugasan. Dan kalau pada diri kita dilengkapkan apa-apa yang ada badan kita, ada tubuh kita ini, ada kesempatan dan waktu, ada kesehatan, ada uang, ada pekerjaan, ada keluarga, dan yang lain-lain, ada keterampilan dan ada bakat. Itu semua adalah perlengkapan yang diberikan oleh si bos untuk kita melakukan tugas kehidupan kita. Itu tidak boleh dilihat sebagai sekedar milik, tetapi itu semua adalah perlengkapan untuk melakukan tugas. Sebab hidup ini adalah sebuah penugasan. Kalau Anda diberi kemampuan untuk public speaking, misalnya, berarti Anda memang punya tugas yang ada hubungannya dengan itu. Kalau Anda diberi passion terhadap sesuatu, passion terhadap caring people, berarti Anda punya tugas yang ada hubungannya dengan passion itu. Anda punya kemampuan dan bakat dalam bidang hal-hal yang sifatnya teknis, elektronik, sound system, keterampilan memasak, Anda good in numbers, Anda teliti dalam soal uang, dan seterusnya. Anda punya kecakapan mengajar, Anda pintar kimia, Anda pintar matematika, atau Anda pintar bahasa, Anda pintar musik, apapun itu. Itu semua harus dilihat sebagai sebuah perlengkapan yang diberikan untuk kita melakukan tugas di dalam hidup ini yang diberikan oleh si bos. Semua apa yang ada pada kita itu memberitahu kita bahwa ada tugas yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Itu insight pertama. Insight yang kedua, saudara. Tugas itu pada suatu waktu akan berakhir. Itu insight yang kedua. Insight yang pertama, hidup ini adalah sebuah tugas. Insight yang kedua, tugas itu pada suatu waktu akan berakhir. Ada saatnya berhenti. Sama seperti semua hal di dunia ini tidak bersifat kekal. Demikian pun dengan tugas kita. Ada waktunya akan stop.
Kapan tugas itu berakhir? Kalau menurut cerita perumpamaan tadi, ketika tuannya itu datang. Perhatikan ayat 46 tadi. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Kalau kita terjemahkan, ketika zaman berakhir, ketika kehidupan di dunia ini berakhir, ketika Tuhan menjumpai kita untuk mengambil kembali segala miliknya, termasuk kehidupan yang ada pada kita. Dan serta pada saat itu, kita pun mempertanggungjawabkan semua titipan tadi kepada Sang Pemberi. Disinilah letaknya kesadaran akan accountability dari kehidupan ini. Hidup ini ada accountability-nya. Karena suatu saat akan berakhir dan akan ada perhitungan tanggung jawab. Ada saatnya kita harus mengembalikan semua perlengkapan apa yang ada pada kita dan mempertanggungjawabkan. Karena waktu kita datang ke dunia ini, sebenarnya kita tidak punya apa-apa. Dan ketika kita pergi dari dunia ini, semua juga harus dikembalikan. Kita pergi dengan kosong pula. Ada waktunya tugas itu akan berakhir. Dan itu adalah saat pertanggungjawaban. Itu saatnya accountability itu berakhir juga. Karena sudah tiba pada ujungnya. Itu wawasan atau insight yang kedua yang Tuhan Yesus ingin sampaikan. Engkau harus melihat bahwa hidup ini adalah sebuah tugas dan tugas itu akan berakhir ketika Tuhan datang dalam dirimu, apapun wujudnya. Bisa berupa zaman yang berakhir, bisa berupa kehidupan di dunia ini berakhir, bisa berupa kematian, bisa berupa sesuatu yang menghentikan kita, dan kemudian kita harus mengembalikan semua yang ada pada kita. Itu wawasan atau insight kedua yang Tuhan Yesus ingin sampaikan. Yang ketiga, selama tugas itu belum berakhir, tadi yang kedua kan kita bilang tugas itu akan berakhir. Tapi selama tugas itu belum berakhir, maka kita harus menaruh perhatian penuh padanya.
kita harus menaruh perhatian penuh pada tugas itu selama belum berakhir. Kita harus stay focused on the mission. Stay focused on the duties of life. Mengapa? Mengapa gitu? Mengapa kita harus stay fokus pada pekerjaan itu? Jawabnya adalah karena kapan saat berakhirnya tidak ada orang yang tahu. Karena kapan saat berakhirnya tugas itu tidak ada yang tahu selain bos itu sendiri. Itu rahasia semesta. Akan tetap menjadi rahasia semesta. Kapan berakhirnya, tidak ada orang yang tahu kecuali si bos. Oleh karena itu, tetaplah fokus pada tugas itu sampai tiba waktunya si bos datang. Kita nggak tahu kapan. Justru karena kita nggak tahu kapan, ya kita tetap melakukan tugas itu sampai kapanpun dia datang. Itu sebabnya ayat 46 tadi berkata begini, berbahagialah hamba yang didapati tuannya itu melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Artinya hamba itu melakukan tugasnya sampai Tuhan itu datang. Dia terus-menerus keep doing that. Keep focus on that duties till the end. Ketika tuannya itu datang, dia didapati masih melakukan tugasnya itu. Itu disebut oleh Yesus berbahagia. Kalau andai kata Anda dititipi untuk menjaga baby atau toddler, bisakah Anda kehilangan fokus? Jawabnya nggak bisa. Anda dititipin baby atau toddler, Anda harus keep focusing on them. Istilahnya, mata ini tidak boleh lepas pandang sedetik pun. Jangan. Teman saya pernah cerita waktu dia punya anak, dia menjaga babynya, taruh di atas meja untuk dimandikan, dia noleh sebentar, memperhatikan sesuatu. Kedubrak, bayi itu jatuh dari meja. Dalam hitungan detik. Memang betul, nggak bisa. Kalau Anda dititipin bayi atau toddler, Anda tidak bisa kehilangan fokus. Sedetik pun jangan. Tidak boleh lengah. Tidak boleh terdistract. Sebab bisa fatal akibatnya. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan hamba di dalam perumpamaan ini. Ketika waktunya belum berakhir, ia terdistract sehingga mengabaikan tugasnya. Perhatikan yang dikatakan di dalam ayat 49 sampai 51.
Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Itu cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Cerita yang hidup, cerita yang berangkat dari dunia sehari-hari pada waktu itu. Tapi cerita yang mengandung harta karun wisdom yang begitu mendalam tentang hidup ini. Insight yang ketiga adalah sepanjang waktunya belum berakhir, tetaplah stay fokus pada tugas itu. Artinya kita harus tetap menghargai dan memperlakukan semua yang ada pada kita itu properly. Till the end. Kayak orang jaga bayi, nggak boleh lengah. Harus keep focus. Do not be distracted. Till the end. Itulah yang Tuhan Yesus ingin katakan. Hidup ini adalah sebuah tugas. Oleh karena itu kita diperlengkapi dengan apa yang ada. Bukan apa yang tidak ada. Apa yang ada. Itu mengingatkan kita hidup ini ada tugasnya. Yang kedua, tugas itu akan berakhir pada waktunya. Pada waktu Tuhan meminta pertanggungjawaban dari kita. Tugas itu akan berhenti pada waktunya. Tetapi waktunya kapan? Tidak ada yang tahu kecuali Tuhan sendiri. Oleh sebab itu yang ketiga adalah lakukan tugas itu dengan setia sampai akhir. Lakukan tugas itu dengan baik, perlakukan dan hargai semua yang ada pada kita itu dengan baik sampai pada akhirnya. Disitulah, saudara-saudara, mentalitas stewardship itu dibangun di atas insight yang seperti itu. Insight yang penting tentang kehidupan ini. Nah, tiga hal yang sederhana sebetulnya, tetapi apabila kita resapi, itu membangun fondasi untuk stewardship. Satu topik yang sangat fundamental di dalam hidup kita orang Kristen. Nah, topik ini nanti akan dikembangkan lagi dengan hidup melalui dua perumpamaan yang akan disampaikan oleh Tuhan Yesus di pasal 25 Injil Matius. Kita akan melihatnya satu persatu dalam pertemuan berikutnya. Kita akan melihat dimensi-dimensi stewardship ini diolah dalam cerita yang hidup
oleh Tuhan Yesus untuk deepening, ya, untuk membuatnya lebih dalam pengertian yang ada padanya. Tapi malam ini kita cukup sampai kepada 3 insight yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada kita lewat cerita sederhana tentang hamba yang harus menjadi penilik atas semua yang menjadi milik sang pemilik. Baik, saudara, sekali lagi kita punya tugas dalam hidup ini untuk bisa jeli melihat. Stewardship itu bagi saya sebuah kejelian untuk membedakan antara huruf M dengan huruf N tadi. Stewardship itu adalah sebuah kejelian untuk bisa melihat bahwa yang ada pada kita ini bukan milik, tetapi ada sesuatu di balik itu. Ya, ada sebuah panggilan untuk berbuat sesuatu dengan apa yang Tuhan titipkan pada kita itu. Nah, kesadaran atau kejelian untuk melihat inilah yang Tuhan Yesus tuh ingin selalu diasah. Kita selalu mengasahnya. Oke, saya berhenti sampai di sini dulu. Kita lanjutkan dalam pertemuan berikut dalam perumpamaan di pasal 25 Injil Matius.